Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Lukas 22 ayat 14 sampai 20 dan akan dilanjutkan ayat 39 sampai 45 dan 23 ayat 35 sampai 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ayat 39 sampai 45. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pasal 23 ayat 35 sampai dengan 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum.
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah hamba yang menderita. Saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia, hamba berarti abdi atau budak belian. Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan lagi haknya. Di daerah saya, daerah Sumba, di sana masih ada sampai sekarang hamba. Dan di antara hamba-hamba itu ada satu hamba yang selalu melayani semua kebutuhan tuannya. Dia juga ikut kemana saja tuannya pergi. Ya. Jadi dia menaruh semua hidupnya, mengabdikan seluruh hidupnya kepada tuannya. Dan biasanya nama tuannya itu menggunakan nama hambanya. Jadi unggulai siapa gitu ya. Jadi tuannya siapa. Misalnya saya hamba, maka tuan saya akan dipanggil tuannya Asnat gitu. Dan kalau tuannya ini meninggal, ya raja atau bangsawan meninggal, maka di zaman dulu, sekarang tidak ada lagi ya. Jadi di zaman dulu itu hambanya ini juga akan ikut dibunuh. Ya, bersama dengan kuda tunggangannya juga dibunuh, dia dibunuh, lalu dikuburkan bersama-sama dengan tuannya. Nah, ini menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Lama, kata hamba menunjuk pada bawahan dari seorang atasan yang harus dihormati, harus tunduk dan taat pada atasannya. Namun menarik bahwa kata hamba ini tidak hanya dikenakan kepada orang yang rendah gitu, bawahan atau yang memang hamba gitu ya. Tetapi dalam perjanjian lama kata hamba juga dikenakan kepada orang-orang penting. Ya, kepada nabi, kepada imam, kepada hakim, juga kepada raja. Bahkan juga bapak-bapak leluhur kita di dalam Alkitab itu juga disebut sebagai hamba Tuhan. Nabi, hakim seperti Musa, Elia juga disebut sebagai hamba Tuhan. Dan kata hamba ini tidak hanya menunjuk pada seorang pribadi, tetapi satu komunitas, satu bangsa juga bisa disebut sebagai hamba. Contohnya bangsa Israel itu disebut sebagai hamba Allah. Nah, dalam perjanjian baru kata hamba berasal dari kata doulos yang berarti budak atau pelayan. Ya. Pengertian tersebut menunjukkan seorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani tuannya tersebut. Nah, karena dia sudah dibeli, ya, sudah ditebus, maka dia harus mengabdi dan melayani tuannya. Maka hamba ini akan melakukan atau hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Namun dalam Alkitab ya, di dalam sejarah Israel, kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan ini, para raja, nabi, imam, hakim,
tidak secara sepenuhnya menjalankan peran mereka sebagai seorang hamba Tuhan atau hamba Allah. Banyak umat ditelantarkan dan tidak dipedulikan. Dan inilah sebabnya Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini. Selain menunjukkan pengosongan dirinya yang menyelamatkan atau demi menebus umat manusia, dia juga menunjukkan bagaimana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Sebagai hamba Allah Mesias atau Kristus, Yesus melayani umat Allah dan juga melayani Allah itu sendiri. Ini nampak dalam seluruh kehidupan pelayanannya. Yesus melayani semua orang. Orang miskin dia layani, mereka yang terbuang dilayani, mereka yang sakit dilayani, mereka yang kaya juga dilayani. Semua orang dilayani tanpa dibeda-bedakan. Yesus sebagai hamba Allah mencapai puncaknya dalam kondisinya sebagai hamba yang menderita, di mana ia mengambil resiko, dan resiko itu adalah salib. Salib itu bukan hal yang dipaksakan kepadanya, karena dia toh bisa memilih mengambil jalan itu ataukah mundur. Tetapi tidak dia lakukan. Dia berani dan taat menjalani penderitaan itu karena dia tahu di balik penderitaan itu ada kemenangan dan ada kemuliaan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini tentang pergumulan Yesus menjelang penderitaannya di kayu salib dan terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah perjamuan akhir bersama murid-muridnya. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, bahwa akan ada murid yang mengkhianatinya, bahwa ia akan ditangkap dan akan disalibkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang akan kita lakukan kalau kita sudah tahu bahwa kita akan mati, bahkan akan dibunuh? Apakah kita akan diam saja? Biasanya tidak. Kita akan lari bersembunyi atau kita akan menghindar kalau kita sudah tahu bahwa kita akan mati atau akan dibunuh. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Yesus. Dia telah tahu semuanya tetapi menerima penderitaan dan kematiannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah layaknya seorang hamba. Tetapi sebelum itu semuanya terjadi, dia rindu untuk makan bersama-sama dengan murid-muridnya untuk yang terakhir kalinya. Saudara kasih Tuhan, peristiwa Yesus mengadakan perjamuan akhir berada dalam rangkaian perayaan Paskah orang-orang Yahudi. Namun Paskah yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya berbeda dengan Paskah yang akan diperingati oleh bangsa Israel. Karena Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, jadi tidak berkaitan dengan Yesus begitu. Selain itu perjamuan malam atau perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi sehari sebelum perayaan Paskah dilakukan. Dan biasanya di dalam perayaan Paskah bangsa Israel itu ada roti beragi dan tulang domba. Tetapi dalam perjamuan makan terakhir yang dilakukan oleh Yesus itu tidak ada. Ya, itu berarti berbeda antara apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Perjamuan dalam rangka Paskah digunakan Yesus sebagai momen penanda pada peristiwa yang akan menyusulinya, yaitu penangkapan, pengorbanan, dan kematiannya di kayu salib. Ungkapan tubuh dan darah menunjukkan pada pengorbanan Yesus. Dalam tradisi pengorbanan Israel, imam biasanya menyembelih seekor domba, ya, atau darah hewan.
Dan darahnya ini akan mengucur dan ini akan dituang dioleskan di mezbah gitu ya, atau di altar persembahan. Nah, pertanyaannya kenapa pakai darah? Nah, karena di dalam darah itu ada jiwa dan diyakini bahwa jiwa ini yang akan mengalirkan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itulah tanda bahwa korban pengampunan sudah diserahkan kepada Allah, dan dengan ungkapan itu, Yesus Kristus secara eksplisit menempatkan dirinya sebagai yang dikorbankan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada dua hal penting dalam perjamuan terakhir ini. Yang pertama, perjamuan akhir bersama murid-murid adalah persiapan untuk memulai penderitaan Yesus. Perjamuan ini adalah awal dari sengsaranya. Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jalan menuju kemenangan adalah melewati penderitaan. Dia yang akan melangkah lebih dulu, kemudian para murid mengikutinya. Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Ia mengambil rupa hamba yang dalam Yesaya 53 ayat 2-9 dikatakan tidak tampan, tidak ada semarak padanya, penuh dengan kesengsaraan, dihina, dihindari orang, tidak masuk hitungan, ditindas dan dianiaya. Dialah hamba yang menderita demi melayani Allah dan menyelamatkan manusia. Tetapi sekarang ini banyak orang mengambil rupa Tuhan lalu menyebut dirinya hamba. Bergaya Tuhan tapi menyapa dirinya atau menyebut dirinya hamba. Hamba Tuhan jadi panggilan yang mentereng gitu ya. Ada banyak yang seperti itu. Hidup makmur dan menjadi bos. Banyak pendeta atau pelayan Tuhan yang lebih suka dilayani daripada melayani. Bahkan menjadi semacam raja kecil di jemaatnya. Dia menginginkan orang lain yang dikorbankan daripada dia sendiri yang rela berkorban bagi orang lain. Capek sedikit mengeluh, gajinya kecil mengeluh, dikit-dikit mengeluh, gitu ya. Itu banyak pendeta yang kayak begitu. Banyak pendeta atau pelayan yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan melupakan umat yang dipimpinnya. Umat sakit, umat punya masalah, tidak peduli. Apalagi di COVID begini kan, banyak orang kena COVID, ada yang meninggal saudaranya, nggak mau tahu. Umat dibiarkan sendiri, berjuang sendiri dengan masalahnya tanpa ada gembala di sampingnya. Bulan lalu saya diminta untuk menyampaikan pendampingan pastoral kepada sejumlah pendeta dalam sebuah webinar. Nah, di sana dikatakan, kami berbicara, berdiskusi bahwa ternyata ya ada banyak sekali warga jemaat yang mengalami trauma. Ada banyak warga jemaat yang sampai saat ini belum pulih, masih memikirkan ya dampak dari COVID, orang-orang yang kehilangan, dan gereja belum menyentuh hal ini. Gereja mungkin masih sibuk untuk memikirkan tentang bagaimana ya menolong secara materi, tetapi pergumulan batin dari umat itu yang dilupakan. Menurut saya ini adalah PR yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, yang kedua adalah Yesus mengambil waktu dalam perjamuan ini untuk mempersiapkan murid-muridnya. Mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi semua yang akan terjadi di depan mereka. Ini semacam sebuah antisipasi.
Berjalan bersama Yesus artinya bersisian dengan kematian dan juga kebangkitannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jika yang buruk akan dihadapi oleh murid-muridnya kelak, ingat bahwa Tuhan sudah mendahului mereka di jalan itu. Ingat bahwa Tuhan selalu beserta. Ingat bahwa bersama Kristus bukan cuma ada penderitaan dan kematian, tetapi ada kebangkitan dan kemenangan. Perjamuan terakhir itu adalah tanda awal ia memasuki penderitaan, tetapi juga jaminan bahwa dengan itu kita mendapat bagian bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Bapa. Bagian kedua adalah peristiwa di Taman Getsemani. Setelah Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, mereka lalu berpindah tempat ke Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun ini ada di Taman Getsemani. Tempat biasanya mereka kunjungi untuk berdoa. Dia tahu bahwa Yudas sudah menginformasikan semuanya keberadaan mereka di taman itu. Dia menginformasikan itu kepada pembencinya di mana dia berada. Yesus tidak menghindar ke tempat lain atau bersembunyi, tidak. Dia tetap ada di tempat itu. Dia datang ke tempat dia biasa berdoa dan Yudas tahu itu. Di tempat ini narasi Lukas menampakkan situasi Yesus dalam tekanan psikologis yang sangat besar. Yesus bergumul dengan penderitaan yang akan ia jalani. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap saya membaca teks ini, saya teringat dengan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Saya membayangkan bagaimana kegelisahan yang mereka alami menjelang eksekusi mati. Tentunya sangat gugup, takut, dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Kalau saja bisa hukuman mati itu dihindarkan, kalau saja bisa terjadi sebuah keajaiban mujizat, mungkin mereka tidak harus mengalami hukuman mati itu. Saya pernah menonton 2 film tentang orang yang akan dihukum mati. Satu film itu namanya White Rose. Itu adalah film yang mengisahkan 2 bersaudara, laki-laki dan perempuan, itu masih mahasiswa di zaman Hitler. Jadi mereka mendukung atau berjuang untuk menolong orang-orang Yahudi yang akan dihukum, yang dibunuh pada saat itu. Dan akibatnya mereka akan dipancung kepalanya. Satu film adalah film Dance in the Dark. Itu mengisahkan seorang ibu muda yang dituduh membunuh seorang laki-laki, seorang polisi, padahal dia tidak membunuh, tapi karena kebetulan pistolnya itu yang dipakai oleh laki-laki itu untuk menembak dia, itu meletus dan kena pada dirinya sendiri. Ya, dia dituduh telah membunuh laki-laki itu, padahal laki-laki ini berencana mencuri uang tabungannya, karena dia buta, dia nggak bisa lihat gitu ya. Jadi orang ini, tetangga dekatnya itu mau mengambil uang tabungannya yang dia tabung ya dari hari ke hari beberapa lamanya untuk biaya operasi dari anak laki-lakinya yang juga buta. Ya, pada saat dia dijatuhi hukuman mati, orang-orang membujuk dia supaya dia bisa menggunakan uang itu untuk membayar pengacara supaya dia bebas dari hukuman mati. Tetapi dia tidak mau. Ya, dia mempertahankan uangnya untuk operasi putranya. Kedua film ini menggambarkan pengorbanan mereka demi menolong orang lain, sama seperti Yesus yang berkorban demi umatnya yang berdosa. Namun kengerian akan kematian yang sudah ada di depan mata tetap saja terasa, dan itu sangat mencekam.
Bagaimana mereka ketakutan, khawatir dengan kehidupan mereka. Ya, besok akan dieksekusi mati. Saking takutnya mereka berdoa, bahkan bernyanyi terus. Ya, karena ketakutan yang sangat mengerikan. Ibu ini malah menyanyi terus lagu rohani sampai dia digantung dan mati. Itu begitu mencekam. Dia bukan hanya takut mati ya, tetapi juga memikirkan anak laki-laki yang masih kecil dan harus hidup sendiri sebagai yatim piatu. Dengan melihat film itu saya bisa merasakan bagaimana situasi dari Yesus pada saat itu. Yesus begitu ketakutan dan berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Yesus juga menyuruh murid-muridnya berdoa. Sebagai seorang guru, dia memberikan atau menunjukkan apa yang dia sendiri ajarkan, yaitu berdoa. Yesus tahu bahwa apa yang akan dihadapinya tidak akan bisa dilalui tanpa berdoa. Penderitaan harus dihadapi dengan doa. Doa memang tidak membuat penderitaan lenyap. Tetapi dengan berdoa kita diberi kekuatan untuk mampu menghadapi dan menanggung penderitaan itu. Ini pergumulan yang sangat luar biasa. Saking takutnya Yesus meminta, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Yesus coba menawar, kalau boleh, kematian ini tidak harus ia tanggung. Tetapi dia sadar bahwa sebagai hamba Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendaknya. Walau demikian, kengerian akan kematian itu tetap saja ada. Kendati malaikat juga sudah datang dan memberikan dia kekuatan, tetap saja ketakutan itu masih ada. Bahkan dikatakan bahwa peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Begitu besar ya, begitu berat pergumulan yang harus dia hadapi. Saudara-saudara kasih Tuhan, murid-murid juga larut dalam suasana sedih karena penderitaan yang akan dialami gurunya. Sayangnya mereka tertidur. Mereka tertidur bukan karena ingin tidur, tetapi karena duka cita. Mereka secara psikologis sangat kewalahan melewati malam yang menegangkan dan menyedihkan itu. Mereka tertidur karena mereka tidak sanggup lagi menghadapi situasi penderitaan di depan mata. Demikianlah penderitaan itu seringkali menjadikan orang seperti ubi dan telur. Ubi itu keras ya, tapi ketika dia masak, dia akan menjadi lembut. Murid-murid Yesus seperti ubi. Seharusnya mereka keras, tetapi ternyata mereka lembek di dalam menghadapi penderitaan. Sebaliknya ada orang yang seperti telur. Telur itu lembut, cair gitu ya, tapi ketika dimasak, dia menjadi keras. Seorang yang bertahan dalam penderitaan, dia akan seperti telur yang matang. Akan keras. Karena dia menjalani itu bersama dengan Tuhan dan di dalam doa. Yesus memberikan teladan bahwa doa di tengah-tengah kesesakan adalah perjuangan serius yang didengarkan oleh Allah. Doa di tengah penderitaan itu yang akan menghasilkan kekuatan. Bagian ketiga dari bacaan kita hari ini adalah peristiwa di kayu salib. Dalam penderitaan penyaliban ini ada 3 hal yang menarik yang muncul. Yang pertama adalah para pemimpin yang melampiaskan nafsu untuk mengatakan bahwa mereka benar. Penghakiman mereka benar atas Yesus, dan Yesus tidak memiliki kuasa apapun sebagaimana yang mereka miliki. Mereka memberi dia anggur asam, dan pemberian anggur asam ini punya tujuan agar
masa menderita seseorang dapat berlangsung dengan lebih lama. Dan masa olok-olokan bisa juga mereka nikmati dengan lebih panjang. Sengaja diberikan supaya tidak cepat mati, supaya mereka bisa menikmati penderitaan itu. Terhadap situasi itu Yesus hanya diam, bagaikan domba keluh yang menuju tempat pembantaian. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin dikenal sebagai raja bagi mereka yang mengharapkan kuasa dan kemuliaan. Kita perlu melatih diri kita untuk mencari tanda-tanda pemerintahan Yesus. Identitasnya hanya dapat dilihat oleh orang yang rendah hati. Banyak orang gagal melihat Tuhan dalam hidupnya, sebab orang mencari dia dalam keangkuhan dan kesombongan. Hal yang kedua adalah jalan menuju salib penuh derita. Yesus menderita karena kebencian dan fitnah. Ia juga menderita karena ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya. Ia ditinggalkan sendirian. Orang-orang yang selama ini mengikuti dia, orang-orang yang selama ini dia layani, tidak tahu pergi kemana. Ya. Bahkan mungkin mereka juga yang ikut mengolok-olok Yesus pada saat itu, salibkan dia. Ini kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Dia harus menghadapi pengadilan sepanjang malam, ya, dan sepanjang hari yang sangat melelahkan. Dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain, nanti balik lagi ke pengadilan sebelumnya, bolak-balik begitu. Dan ini berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tidak hanya pengadilan biasa, tapi dia juga dipukul, ya, disesah, tanpa makan dan minum. Dan ketika dia haus pun, ia diberikan anggur asam. Pada saat itu tidak ada kata-kata seperti dalam lagu-lagu yang romantis, I stand by you, aku ada di sampingmu, enggak ada. Benar-benar sendiri, dan di dalam kesendiriannya itu, dia juga harus menanggung ejekan, hinaan, dan hujatan. Benar-benar penderitaan yang menghantam mental dan seluruh dirinya. Tetapi itulah keberadaan dan fakta karena dosa. Dan sampai hari ini penderitaan itu masih ada dan masih kita alami. Ya, kita sering menderita karena korban kebencian dan fitnah orang lain. Kita dituduh ngambil uang orang padahal kita tidak melakukan. Kita dituduh melakukan bisnis yang kotor padahal kita tidak melakukan. Dan ini pasti sangat menyakitkan. Kita juga menderita karena ketidakpedulian orang lain pada kita. Kita sakit, gak ada orang yang peduli. Kita punya masalah, orang juga gak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Walaupun mungkin yang kita alami tidak seperti yang dialami oleh Yesus yang menderita karena Pilatus yang cuci tangan. Atau para prajurit yang membagi-bagikan jubah Yesus, membuang undi untuk pakaiannya. Namun sering juga kita menderita karena ketidakpedulian orang pada masalah-masalah yang kita hadapi. Di lain pihak kita pun mungkin karena kebencian kita kepada orang lain, kita juga nggak mau peduli dengan orang lain. Ya, saking bencinya kita mengharapkan orang lain itu hancur, mati sekalian gitu ya. Itu banyak orang yang seperti itu. Jadi bukan hanya kita yang tidak dipedulikan orang lain, kita pun kadang tidak mempedulikan orang lain. Dan semua ini menunjukkan tentang dosa kita dan kadang kita mengalami penderitaan karena dosa tersebut. Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita, untuk kesejahteraan kita, termasuk kesejahteraan orang-orang yang telah memberontak kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga adalah penjahat yang ada di sebelah Yesus. Menegur temannya yang ikut mengolok Yesus. Penjahat kedua ini sadar siapa dirinya
serta keberdosaannya. Dan karena itu dia sanggup melihat Yesus sebagai seorang penyelamat. Dalam kerendahannya dia hanya meminta Yesus mengingatnya suatu saat apabila Yesus datang sebagai seorang raja. Dia tidak meminta lebih. Penjahat ini berhasil mengenal identitas dan karakter Yesus yang sebenarnya. Dan karena permintaan yang sederhana itu, Yesus menjawab, hari ini, sekarang juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Makna Firdaus bagi orang Yahudi adalah tempat yang benar. Jadi Yesus mau katakan bahwa sekalipun mereka sama-sama tergantung di tiang salib sebagai penjahat atau dianggap sebagai penjahat, namun dia bersama dengan Yesus. Penjahat itu dibawa ke dalam kebenaran. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah kita gagal mengenal Tuhan? Mungkin kita mencari Tuhan masih di dalam kesombongan kita. Selamat menghayati penderitaan Tuhan. Saat teduh bagi kita.